belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Kita lihat antara ibadah hablum minallah dengan muamalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi ibu salawatnya kompak sekali. Itu latihan 1 minggu ada ya? Pada baru ketemu satu majlis salim dan majlis salim tapi langsung kompak. Hebat, tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Coba kita absen dulu ya, yang hadir di sini siapa saja. Yang pertama adalah Majlis Talim Bundo Kandung Wai Jepara, Lampung Timur. Selanjutnya Majlis Talim Al-A'raf Bandung. Dan juga Majlis Talim Al-Oleh-Olehu. Mah. Keripik. Kerupuk. Dorok-dok. Dorok-dok. Sale pisang. Keripik sampe. Apalagi mah? Ieu teh ngaranna ting-ting. Bukan. Lanting. lanting. Iya. Kana sok motongkeun huntu teh. Tuh, sebisa namanya. Diemut nggak habis-habis, digigit teterak. Punten ibu, abis teh ini. Jadi pernah saya makan lanting, patah gigi saya. Udah, terima kasih ya, hatur nuhun ya. Oke, langsung saja kita akan mulai pertemuan kita kali ini dengan sebuah artikel. Ini DPRD Bandung sebut ekonomi jadi faktor tingginya kasus KDRT. Karena yang namanya ekonomi, itu pokok pangkal kehidupan, kudu makan. Kudu punya rumah, harus punya pakaian. Listrik bayar, telepon bayar, anak sekolah, semuanya pakai duit. Itulah kenapa oleh Allah kita diperintahkan bekerja. Wa quli malu fasarabalakum warasumal mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman akan menilai bagaimana hasil pekerjaan kalian. Dalam ayat ini At-Taubah 105, diperintahkan bekerja bukan hanya laki-laki. Tapi siapa manusia yang hidup, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kenapa terjadi KDRT 1500 berapa? 500 sekian. 1504. Ya, Masya Allah sekian banyak. Karena boleh jadi yang namanya istri nggak punya penghasilan, minta sama suami tidak mencukupi. Maka ketika istri menuntut, suaminya nggak terima, marah. Makanya pakai ini. Dari zaman dahulu perempuan pun bekerja mencari uang. Jadi jangan hanya menuntut saja pada suami. Lakukan sesuatu. Karena Allah pun berikan kepada kita perempuan punya kemampuan, punya kekuatan, punya keinginan. Modal elemen tubuh kita laki-laki perempuan sama. Kalau tidak ada sumbangsinya istilahnya pada ekonomi keluarga, seadanya aja cukup-cukupin. Narimakeun, muncul bahasa urang mah. Suami ngasih segini, alhamdulillah, begitu. Ya. Apalagi kalau udah banding-bandingin sama rumah tangga orang. Wah, suami bisa ojo dibanding ke. Iya, ojo dibanding-banding ke. Di mana kunci kebahagiaan rumah tangga katanya menurut ulama Asyakih Mokbil bin Hadi rahimahullah. Kebahagiaan antara suami istri tidak akan terwujud kecuali dengan saling bersabarnya mereka berdua terhadap kekurangan yang lain. Dan saling tolong menolongnya mereka dalam kebaikan. Serta dalam mendidik anak-anak mereka. Betul ya Maya? Betul. Karena walau bagaimanapun manusia yang ada yang sempurna. Makanya Allah mengatakan yang namanya orang yang rumah tangga jauh pasangan.
Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Makanya tidak akan saling menjelekkan, ini satu kesatuan, aman. Oke, nanti kita akan bahas mengenai ibadah yang panjang ini yaitu rumah tangga bersama Dede ya, Ma ya. Panjang. Sambil kita bagi-bagiin dulu nih. So, Ipan hoyong kemana? Semuanya aja. Dikit-dikit tapi dikit-dikit ya. Ke pasar bareng Mang Ujang. Pulangnya ketemu Nyonya. Menikah adalah ibadah jangka panjang. Mampukah aku melewatinya? Insya Allah. Ayo Mang Ujang. Mang Ujang. Ibadah jangka panjang dan penuh lika-liku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadah yang paling panjang. Penuh dengan liku-liku. Ada luka-luka? Lika-liku, Hanya luka-luka ada juga, lika-liku. Ma. Laki-lakinya harus ada juga, maksudnya. Laki-laki penuh liku-liku, lalu luka-luka. Bu, ibadah. Ibadah itu penghambaan seorang makhluk kepada khalik. Seorang hamba kepada Tuhannya. Kita hidup di alam dunia tujuannya oleh Allah ada dua. Yang pertama buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali ibadah. Ibadah ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang panjang. Yang kedua, kita hidup di alam dunia tujuannya buat bermuamalah. Bergaul dengan sama manusia, dengan binatang, dengan alam sekitar, itu namanya muamalah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya apa? Kalau ada manusia muamalahnya kurang baik, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Kita lihat antara ibadah hablum minallah dengan muamalah wajib seimbang. Nah, kalau ibu ibadah yang namanya wudhu sebentar. Yang namanya zakat niat dikeluarkan. Puasa hanya seharian. Ibadah haji hanya 6 hari. Yang rukunnya saja. Tapi yang namanya ibadah yang paling panjang yaitu menikah. Panjang apa pendek? Panjang. Makanya sebelum ada pernikahan diwajibkan kita memilah dan memilih. Mana calon suami, calon istri, calon ayah, calon ibu, buat calon anak-anak kita yang terbaik dalam ibadah yang sangat panjang. Rasul mengajarkan, tunkahul mar'ata li arba'in limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, parika bidatid dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, turunan, cantik, agama. Ambil yang terbaik agamanya. Atau hidup kalian akan sengsara. Islam mengajarkan kalau ada orang menikah hanya karena kaya tanpa agama akan miskin batin. Hanya karena turunan Menak, bangsawan, Raden, Ajeng dan seterusnya. Tanpa agama menderita batin. Hanya cantik, hanya tampan tanpa agama menderita batin. Tapi agama dan pengamalan agamanya yang baik, inilah yang membuat kita bahagia. Ketika kita mengarungi rumah tangga, yang dikatakan ibadah yang paling lama, Masya Allah, diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Tujuan pernikahan saja Allah ajarkan kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Tujuan pernikahan kata Allah sakinah, tenang dan tentram. Mawadah, kelapangan dada, kesucian hati, cinta plus, kemudian rahmah, rasa kasih sayang. Nah, ini tujuan pernikahan. Kalau seandainya yang kita pilih orang yang kaya tanpa agama, salah. Nggak akan ada 3. Kalau kita pilih yang jadi pasangan kita ini
orang yang turunan Menak, turunan Keraton, turunan Raden, bangsawan tanpa agama. Ini yang akan diperoleh. Kalau hanya cantik tampan, bisa sirna. Lagi muda cantik, udah tua kisut. Makanya sirna yang tidak diperoleh. Makanya Rasul mengajarkan, carilah oleh kalian untuk ibadah yang paling lama. Yang punya ilmu agama, mengerti agama, pengamalan agamanya baik. Kenapa? Banyak yang orang yang punya ilmu agama, tapi pengamalannya buruk. Betul nggak? Jadi orang yang ngerti ilmu agama diamalkan dalam hidup sehari-hari. Maka enjoy. Makanya semua dalam ibadah kita wajib punya ilmu. Bayangkan. Menyatukan dua orang yang berlatar belakang berbeda bukan perkara mudah. Sekandung aja pendapatnya beda-beda, betul? Iya. Seleranya beda-beda. Apalagi beda suku, beda bahasa, beda kebudayaan. Beda ekonomi, beda pendidikan, beda gaya hidup, beda kebiasaan. Susah. Saling pengertian yang dibutuhkan. Agama demi keridhaan Allah, insya Allah ibadah yang terpanjang akan mendapatkan 3 sakinah, mawadah, warahmah. Kalau agama yang kita prioritaskan. Jadi harus ada kesadaran bahwa menikah itu adalah ibadah, berarti ada pahalanya dan ada penggodanya. Yang wajib kita menyadari. Ibadah itu bukan sendiri. Tapi berdua dengan orang lain yang notabene berbeda segala-galanya. Menyatukan, makanya saling yang dibutuhkan oleh kita. Iya. Dan Mama pernah mengatakan kata setan yang turun tangan juga setan senior kok untuk mengganggu Betul. pernikahan Maya. Setan yang paling dapat penghargaan dari raja. Setan yang bisa memisahkan suami istri. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari seperti itu ya.